Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya, sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu sio ayam di bulan Juni 2020, apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kita ambil bareng-bareng kartu yang paling tengah ya. Di sini ada kartu menara. Kartu menara juga bisa mewakili perasaan kamu sekarang ini ya. Mungkin kamu merasa kesepian atau kamu merasa tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kamu merasa lonely gitu ya, merasa sendiri gitu ya. Coba kita lihat kartu berikutnya biar ceritanya nyambung ya. Yang kanan. Ya, sekarang kita lihat di kartu ini, kartu garden, bisa juga menasehati kamu untuk lebih membuka diri, lebih bergaul gitu ya. Karena kartu menara ini ya, kamu menginginkan peningkatan dalam hidup kamu, perubahan dalam hidup kamu, tapi kalau kamu sendiri tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri saja, mengurung diri saja, dan takut memulai sesuatu, takut melangkah ya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kartu garden bisa jadi kamu ibarat kata tuh memulainya dengan bertemu dengan teman-teman lama, ataupun kamu menjalin hubungan dengan relasi-relasi mungkin yang selama ini lost kontak ya, bisa jadi entah itu mereka pernah kerja sama kamu atau apalah, kamu bikin penawaran sama mereka ya, bertemu kembali, mungkin bikin janji untuk bertemu ya, itu akan jauh lebih baik karena sepertinya kondisi sekarang ini udah mulai sedikit membaik ya. Jadi kalau kamu mulai komunikasi lagi, kontak lagi dengan orang-orang lama, saya rasa akan jauh lebih baik gitu ya. Dan saya lihat di sini kartu menara ini tinggi gitu ya. Berarti ada hal yang kamu inginkan. Mungkin peningkatan dalam hidup kamu ya. Mungkin kamu berharap ada perubahan dalam hidup kamu, ada peningkatan dalam hal apapun ya, finansial, pekerjaan atau usaha kamu ya, yang mungkin bulan-bulan kemarin agak stuck gitu ya. Jadi kamu merasa bingung gitu ya, mau mencoba kamu takut ya, sedangkan usaha kamu mungkin gak berjalan gitu ya, makanya kamu agak ibaratnya kurang percaya diri untuk memulai sesuatu, padahal kamu orang yang pintar yang saya lihat di sini ya. Oke, kita lihat kartu berikutnya ya. Ya, di sini ada kartu burung. Kartu burung berarti ada komunikasi, mungkin akan ada pertemuan dan kamu bisa membicarakan sesuatu ya. Kamu mungkin ada janji dengan orang, ada hal yang ingin kamu bicarakan, entah itu urusan bisnis, entah itu pekerjaan, entah itu urusan asmara. Yang saya lihat di sini kamu akan bertemu dengan orang gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau saya rasa kamu realisasikan ya, nggak apa-apa ya. Kamu menemui orang atau janji dengan orang, misalnya yang dulu pernah jadi partner kamu, mungkin dia lebih banyak pengalamannya dalam hal usaha, dalam hal pekerjaan gitu. Yang saya lihat di sini kamu kalau sendiri belum bisa gitu untuk stabil gitu ya, kamu masih butuh teman join. Kalau saya lihat di sini kamu belum bisa bekerja, yang saya lihat begitu. Orang itu istilah kata semua orang bisa ibaratnya menjadi, ibarat kata tuh berpeluang untuk menjadi bos gitu, ibarat kata tuh ya. Misalnya kamu terlahir dari keluarga misalnya biasa aja, atau ini terlahir dari orang kaya, oh
Tidak seperti itu ya. Yang namanya hidup ini pasti kita lahir itu mempunyai skill, mempunyai kepintaran sendiri-sendiri. Jadi peluang itu akan selalu ada. Semua orang bisa jadi bos, tapi belum tentu dia bisa, ibaratnya apa ya bahasa halusnya ya. Kita punya uang nih ya, kita punya kemampuan untuk usaha, tapi belum tentu kita punya kemampuan untuk mengelola usaha. Nah, yang saya lihat di sini kamu tipe orang yang belum bisa mengelola. Maksudnya kamu harus banyak belajar. Bukan saya bilang kamu bodoh ya, enggak. Kamu pintar, tapi mungkin kamu kurang mau untuk belajar gitu ya. Mungkin sudah merasa saya udah punya segalanya, istilah kata saya udah punya uang ya, saya tinggal perintah-perintah orang aja gitu ya. Makanya ketika orang punya modal, punya uang gitu, tapi dia tidak paham untuk menjalankan usaha, rata-rata bangkrut, rata-rata usahanya tidak jalan. Makanya kamu butuh orang penompang ya, ibarat kata tuh kamu butuh orang yang lebih berpengalaman. Jadi kalau kamu mau join usaha ya, kamu harus cari yang orang yang lihai, orang yang bisa menjadi guru untuk kamu. Nah, pelan-pelan kamu belajar ya. Ilmu orang itu ya kamu ibarat kata tuh menyelam sambil minum air. Jangan hanya lewat begitu aja, kamu lihatin, oh iya, ketika kamu pegang usaha sendiri, kamu sudah punya pengalaman. Istilahnya begitu. Jangan mau ibaratnya usaha terus menyerahkan ke orang. Resiko untuk ibaratnya usaha itu nggak berkembang atau jatuh ya besar sekali ketika kita nggak paham. Oke? Saya melihat kamu juga orangnya tipis kuping, ya. Kamu sangat terganggu ketika ada orang yang berkomentar kurang baik gitu, yang bikin kamu ya merasa nggak nyaman gitu ya. Kalau saya bilang di sini tipis kuping. Untuk apa kita menanggapi orang yang membawa energi negatif? Jadi istilah kata kalau mau maju ya kamu tetap fokus ke depan aja, nggak usah peduli dengan komentar orang ya. Boleh kita mendengar pendapat ya, pendapat orang ya, kita saring yang baik yang mana. Tapi kalau pendapat itu membuat kita nggak semangat, membuat kita jadi takut melangkah, nggak usah dipikirin ya. Toh hidup ini belajar. Orang belajar itu ya kalau gagal ya pasti tahu, oh apa ya yang membuat saya gagal, oh ini gitu. Nah, kita nggak akan ulangi lagi. Istilahnya seperti itu. Ya, orang sukses semuanya pasti pernah mengalami kegagalan. Oke? Saya rasa itu aja soal rezeki ya, datar sih ya bulan Juni ini ya. Kamu harus bersyukur dengan apapun yang kamu dapatkan gitu ya, walaupun gak besar. Saya lihat rezeki ada gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin kamu akan reuni dengan teman lama, atau kamu bertemu dengan sahabat yang sudah lost kontak gitu ya, bisa juga. Atau kamu bertemu dengan orang di masa lalu dan kamu ibaratnya menjadi lebih ibaratnya lebih tidak membosankan gitu. Yang saya lihat kan kamu banyak mengurung diri ya di bulan-bulan lalu ya. Kamu orang yang tertutup ya, kurang begitu terbuka dengan orang gitu ya. Kamu sulit untuk percaya dengan orang. Jadi kalau ada masalah pribadi, saya lihat kamu mendem sendiri. Itu tipe kamu. Tapi kamu orang yang gampang tersinggung, itu yang nggak boleh gitu ya. Nggak usah peduli dengan komentar negatif ataupun positif dari orang. Hidup ini begini loh ya. Pujian, sanjungan itu hanya semu gitu ya. Jadi nggak akan bisa, ibarat kata kita hidup ini nggak usah mengandalkan pujian dari orang. Hiduplah apa adanya. Hiduplah dengan diri sendiri gitu, percaya, yakin dengan diri sendiri. Nggak perlu kita berpura-pura jadi orang lain supaya orang menyenangi kita, itu nggak usah gitu ya. Kamu akan lelah sendiri, kamu akan capek sendiri ya. Dan sepertinya ya akan ada kabar dari orang yang pernah kamu kenal sih kalau aku lihat di sini ya gitu. Dan kalian bisa ada peluang bertemu di bulan Juni. Intinya yang single kek, yang single parent kek, intinya semua sama ya. Kalau untuk urusan asmara akan ada pertemuan dengan seseorang, itu aja. Dan mungkin ada orang yang iri, ada yang orang gosipin kamu di lingkungan kerja ataupun di lingkungan pergaulan kamu. Nasihat saya nggak usah dipeduliin, itu aja. Ya, kalau yang berumah tangga, ya cobalah cari waktu luang gitu ya untuk berdua dengan pasangan kamu, supaya kamu dengan pasangan kamu itu bergairah lagi ya. Pergi kemana kek, ke
luar kota atau ke gunung atau kemana ya, ke pantai gitu, supaya happy gitu. Jangan termakan dengan omongan atau curiga gitu dengan suami kamu atau istri kamu gitu ya, gosip gitu ya. Apa yang kita dengar itu belum tentu yang sebenarnya. Kadang-kadang orang lebih suka lihat kita berantem gitu, istilahnya begitu. Maka manusia ini kadang-kadang lebih suka melihat orang menderita, orang kesusahan, orang nggak bahagia. Itu kadang ada yang suka melihat orang seperti itu. Jauhkan dari sifat seperti itu ya. Jadi intinya di dalam rumah tangga, kalau kita egonya sama-sama tinggi ya, dan kita tidak mau tahu dengan pasangan kita, ya kamu akan merasa ibarat kata kayak punya suami tapi kayak nggak punya suami. Begitu juga kayak ibarat kata tuh ada istri tapi kayak nggak punya istri. Jadi dia kemana, kamu kemana. Ibarat kata nahoda ada dua di dalam rumah tangga, ada yang ke kanan ada yang ke kiri, yang nggak cocok gitu. Yang ada kalian ribut mulut gitu ya, berkicau ini burung ini ya. Oke, saya rasa ini aja ya untuk kamu sio ayam ya. Sabar, di bulan Juni untuk rezeki ada tapi nggak besar. Intinya seperti itu aja, dan saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga berkah Idul Fitri ini ya kita dapatkan semua ya, kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam hal apapun gitu ya. Dan tetap stay di rumah, kalau memang nggak penting nggak usah keluar deh. Kayaknya sih mulai membaik ya situasi sekarang ini ya. Saya rasa pelan-pelan akan membaik, bukan berarti kita lost control langsung keluar nggak pakai masker, tidak, tetap pakai masker ya gitu. Karena kesehatan itu penting sekali ya. Kalau seandainya ada yang cocok dengan readingan ini ya energi kamu, tapi kalau nggak usah pikirin ya, kamu bisa nonton di video channel lainnya mungkin lebih cocok. Kadang-kadang ada orang yang tidak bijak menyikapi sebuah tontonan video di YouTube channel gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.